kami dari kelompok 9. Hari ini kami ingin membuat video mengenai proyek kami yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama ada Saya Nisa Tiara. saya Dona Nur Wahid dan saya Skesha Putri Andriani. Selamat menyaksikan. Melihat banyaknya orang yang kurang menyadari dalam membuang sampah, kami ingin membuat suatu kebiasaan baru, yaitu dengan membiasakan memilah sampah saat ingin membuang sampah. Tujuan memilah sampah antara lain untuk mempermudah pengelolaan sampah selanjutnya. Halo kakak-kakak semuanya. Halo. Ya baik, berdirinya kami di sini tentunya bukan karena kami ingin dikasih kursi, karena kami di sini ingin mensosialisasikan mengenai kegiatan proyek kami yang multilayer dari kelompok D. Sampah multilayer adalah sampah bekas pembungkus makanan atau minuman yang biasanya terbuang begitu saja. Sampah ini bisa terbuat dari kertas ataupun aluminium. Contoh dari jenis sampah ini adalah sampah kotak bekas minuman, gelas kertas, kaleng, minuman soda, dan lain-lain. Biasanya jenis ini dapat terurai oleh tanah setelah 5-80 tahun. Kalau sampah-sampah kayak organik itu maksudnya kayak mana? Dari pas ini kayak bekas sayuran, buah-buahan yang bisa makanan. Oh, jadi di sini kita tuh memilah sampah yang bisa diulang aja, kayak misalnya plastik. Kalau misalnya organik itu mungkin kakak bisa buang sampah sekolah aja. Oke guys, jadi kita sekarang mau buang sampah ini ke bank sampahnya. Yuk. Dimensi profil Pancasila pada proyek kali ini ialah yang pertama, kreatif. Kami membuat tempat sampah multilayer secara menarik dengan menambahkan lukisan. Kedua, bernalar kritis, dapat membedakan jenis sampah dan membuang sampah ke tempat sampah sesuai jenisnya. Yang ketiga adalah berkebinekaan global. Kami melakukan sosialisasi kepada kakak kelas 11 dan kelas 12 mengenai proyek kami tentang pemilihan sampah. Pesan dan pesan yang kami dapatkan dari proyek kali ini yaitu kami merasa senang karena dapat mengembangkan nilai kreativitas dan kerjasama dengan baik untuk mencapai suatu tujuan. Tika ini dengan siapa? Dengan Kak Ata. Kelas berapa?
Kelas 11 B. Saya Raudatul Jana dari kelas 11C. Pak Cecep kemana? Menurut kakak penting nggak sih buat memilah sampah? Ya sangat penting lah, kalau nggak dipilah itu akan menyusahkan nanti pas saat proses pengolahan sampah tersebut. Penting karena dengan kita memilah sampah tuh kita udah bisa mengkategorikan sampah ke fungsinya masing-masing. Jadi tuh ketika sampah itu udah menjadi sebuah limbah, nggak yang sia-sia aja. Jadi misalkan kalian kategorikan menjadi anorganik, organik, itu kan bisa langsung kalian olah tuh sesuai fungsinya, kayak gitu sih. Menurut kakak, proyek kita ini ada perubahan nggak sih? Kalau dari perubahan yang secara signifikan sih menurut saya belum ya. Tapi kalau untuk dari cara kalian buat kayak memfasilitasi sekolah dengan menyediakan tempat sampah dari ada jenis-jenisnya gitu sih, itu udah bagus. Cuma tuh emang dari kita tuh penerapannya belum yang kayak secara maksimal, karena kan di Indonesia juga yang kayak orang-orang itu males buat baca gitu kan, jadi ya mereka asal buang aja walaupun udah ada tulisannya gitu. Jadi itu sih. Tapi kalau untuk secara yang kayak ide kalian buat membuat tong sampah yang secara fungsinya masing-masing itu udah bagus banget. Tinggal penerapannya aja sih ditegasin lagi gitu. Ya, untuk kegiatan proyek ini kan ya orang kan bisa aja membuat rencana, tapi kan kalian juga menyadari juga kan ya dalam perjalanan ada beberapa hal perubahan gitu kan ya. Nah, perubahan itu kan pada dasarnya melihat dengan berbagai macam kondisi. Dalam sisi perencanaan itu bagus, endingnya harusnya juga sesuai apa yang kita rencanakan. Di antaranya adalah ada baksos dan segala macamnya. Nah, itu kan harapannya adalah hasil daripada yang kalian lakukan itu bisa bermanfaat juga buat orang lain. Bermanfaat ketika kamu kemudian membersihkannya, memilah dan segala macamnya, kemudian ada daya ekonomisnya, pulang ekonomisnya dijual, setelah dijual kemudian kita bisa berbuat baik untuk orang lain. Nah, berbagi dengan orang lain. Tapi itu rupanya rencana seperti itu yang tadi direncanakan ada sedikit perubahan dengan kondisi tertentu. Namun substansinya adalah yang penting kamu proyek ini adalah perubahan perilaku. Ya, bukan hanya tatarannya kamu misalnya bisa memilah, tapi kamu sendiri pun ketika buang sampah harus pada tempatnya dan sesuai di mana posisi tempat itu. Terima kasih untuk Pak Cecep jawabannya. Buat Kak Raudatul, terima kasih buat jawaban. Ya, makasih buat Kak Ata jawabannya. Di dalam proyek P5 ini atas bimbingan Pak Reno, kami dibimbing agar tahu apa itu gaya hidup berkelanjutan. Dalam proyek kedua ini, kami juga dapat mengetahui apa itu kerjasama antara kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Tempat yang ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu, pengetahuan, dan kreativitas yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kerjasama dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Di sini kami juga diajarkan untuk berani untuk maju, berani untuk berkarya, berani untuk tampil di depan umum. Kami juga diajarkan sikap yang baik dan benar saat di depan umum. Kami juga diajarkan agar menjadi pemimpin untuk diri sendiri, untuk percaya pada diri sendiri akan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, dalam kegiatan ini kami belajar bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan dan membuang sampah sesuai jenisnya supaya mudah diolah kembali. Setelah selesai melaksanakan proyek ini, kami juga mempresentasikan hasil dari proyek tersebut.